나락으로 떨어지는 걸 막을 수 없다면 Yi-sun adalah sosok Kwon sebelum berubah menjadi seorang demon. Dia adalah seorang bangsawan yang dihormati dan selalu disayangi oleh warga desanya. Yi-sun jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Wolsim, wanita yang suka menarikan tarian pedang di atas tebing yang pernah ia jumpai. Rupanya, Wolsim adalah wanita penghibur yang tidak mungkin didekati oleh seorang bangsawan seperti Yi-sun. Suatu hari, Yi-sun datang ke tempat Wolsim bekerja. Karena Wolsim malu, ia pun langsung berlari ke dalam. Tapi, Yi-sun tidak tinggal diam. Ia ingin sekali berkenalan dengan Wolsim. Setiap hari, Yi-sun selalu datang ke tempat di mana Wolsim berlatih tarian pedang. Awalnya, Wolsim tidak memperdulikan Yi-sun, tapi ada suatu kejadian di mana pada saat itu sepatu Wolsim terjatuh ke sungai dan Yi-sun yang mengambilnya. Dari sana, hubungan mereka berdua menjadi dekat. Namun, saat Yi-sun menyatakan perasaannya kepada Wolsim, Wolsim langsung menolak karena menurutnya ia tidak pantas mendapatkan cinta dari seorang Yi-sun, dan perasaan cinta adalah hal yang paling bodoh yang pernah dimiliki oleh manusia. 너도 나와 같은 마음인 줄 알았는데. Yi-sun benar-benar serius. Ia menyukai Wolsim dan ingin menikah dengannya. Tapi pada zaman itu, Wolsim dan Yi-sun tidak mungkin bersama. Jika bersama pun, mereka tidak bisa menikah karena status sosial mereka. Paling-paling, Wolsim hanya bisa menjadi simpanannya saja. Yi-sun mengajak Wolsim untuk kabur bersama. Tapi, kabur bukanlah akhir dari segalanya. Selama dunia masih belum berubah, maka akhir kisah mereka akan tetap sama. Dulu di kota Hanyang, sahabatnya pernah bunuh diri karena mencintai seorang bangsawan. Rupanya, cinta itu tidak menyelamatkannya, malah membuat orang menjadi lemah. Namun Yi-sun berani akan membuktikan jika cinta mampu menyelamatkan manusia. Dan jika ia gagal, Yi-sun berani jatuh asal bersama dengan Wolsim. 나락으로 떨어지는 걸 막을 수 없다면. Suatu hari, Yi-sun memberikan buku ajaran agama dari barat kepada Wolsim. Menurutnya, ajaran agama ini memandang semua manusia setara tanpa kasta. Entah mengapa, ilmu baru yang Yi-sun dapatkan menjadi angin segar untuk hubungan mereka berdua. Mereka selalu belajar bersama dengan kelompok agama tersebut, dan hal itu akhirnya diketahui oleh ayahnya Yi-sun. Suatu hari, Yi-sun akan pergi ke Hanyang untuk ikut tes PNS, dan Yi-sun berjanji setelah pulang dari sana, ia akan segera menikahi Wolsim. Dan sebelum pergi, ia memberikan kalung miliknya kepada wanita yang ia cintai itu. Mereka berdua berjanji untuk tidak saling melupakan dan akan terus bersama. 저 잊지 마셔요. Namun, saat Yi-sun pergi, ayah Yi-sun memberikan rumor kepada istana jika penyebaran agama itu harus segera ditindak. Mereka yang berkumpul untuk mempelajari agama itu pun diringkus dan dibunuh satu persatu. Dan mereka membutuhkan satu orang kambing hitam sebagai dalang penyebaran agama tersebut. Dan orang itu adalah Wolsim, yang dibuktikan dari kalung yang ia pakai. Tidak ada satupun orang yang menyelamatkan Wolsim. Bahkan, orang-orang yang sebenarnya juga ikut mempelajari agama itu berpura-pura menuduh Wolsim sebagai orang yang telah menyebarkannya. Wolsim pun hanya diam saja saat petugas bertanya siapa yang telah memberikannya kalung tersebut. Ia hanya bilang dari awal kalung itu adalah miliknya. 제 것입니다. Hari itu Yi-sun kembali ke desa. Bertepatan pada saat itu, Wolsim akan dieksekusi. Ia tidak bisa menyelamatkan kekasihnya itu. Saat di depan matanya, Wolsim harus dibunuh karena dituduh menyebarkan agama palsu. Benar kata Wolsim, cinta tidak akan menyelamatkan manusia, justru melemahkannya. Yi-sun menangis di depan jasad kekasihnya. Masih terbayang di dalam ingatannya usahanya mendapatkan cinta dari Wolsim. Dan sekarang Wolsim terbaring tidak bernyawa karena kalung pemberiannya. Yi-sun yang pada saat itu terbakar dendam dan dibutakan kemurkaan seperti seorang iblis, langsung membunuh semua orang yang ada di sana. Lalu setelah semua orang telah mati di tangannya, ia berucap kepada Tuhannya jika ia tidak mau pergi ke tempat Tuhannya itu berada, meskipun itu surga sekalipun. Lalu Yi-sun membunuh dirinya sendiri. 난 가지 않겠어. Kwon pun akhirnya sadar keyakinannya lah yang telah membunuh Do-hee di masa lalu.
Karena kalung itu, cinta mereka kandas dan Guon takut apakah kali ini takdir mereka akan tetap sama. Pelan-pelan, Guon mau menceritakan kenangannya saat menjadi manusia kepada Dohee. Tapi, ia menceritakan jika dulu ia mencintai seseorang bernama Wolsim, tanpa memberitahukan jika rupa Wolsim mirip dengan Dohee, hingga membuat Dohee sedikit cemburu. Pada hari itu, Guon pun mendatangi wanita Tuhan itu lagi. Ia memastikan sebelum bunuh diri, ia pernah bilang jika ia tidak ingin bertemu dengan Tuhan. Tapi mengapa sekarang ia malah dijadikan seorang demon? Simple, wanita Tuhan itu bilang ia butuh seorang pekerja yang terbentuk dari rasa dendam kepada manusia. Wanita Tuhan itu bertanya, apa kedatangan Guon kemari karena takut takdirnya dengan Dohee akan terulang? Apa Guon takut ia akan membuat wanita yang dicintainya itu menderita lagi? Jawabannya sudah pasti, makanya mereka berdua terikat dan tato itu bisa kembali kepada Guon. Dan takdir ini adalah ganjaran atas perbuatan Guon di masa lalu. 네가 만든 운명이야. 일에 대한 대가지. Setelah ingatannya kembali, Guon sadar inilah sebab mengapa Guon tidak menyukai manusia. Dan menurut Pak Bokyu, mungkinkah semenjak bertemu dengan Dohee, Guon pelan-pelan berubah menjadi manusia? Karena seingatnya, sejak pertama kali bertemu, kekuatan Guon tidak stabil. Sementara Dohee, ia terus kepikiran namanya. Ia terus kepikiran nama Wolsim. Kedengarannya tidak asing, tapi ia buru-buru melupakannya karena jika ia terus memikirkan masa lalu suaminya, Dohee seolah-olah terobsesi dengan hal tersebut. 너무 집착하는 여자 같았어. Pada hari itu, Kim Sera mengunjungi putranya untuk memberitahukan jika sebentar lagi ayahnya akan membebaskannya, asal Do-kyung menuruti perintah ayahnya. Do-kyung berucap selama ini ibunya tahu segalanya, tapi hanya tutup mata karena yang penting bukan ibunya yang selalu dihukum oleh ayahnya. Dan tindakannya itu malah membuat ibunya adalah iblis sebenarnya. Ibunya berkata itu semua karena ia tidak pernah berbuat salah dan selalu menuruti apa kata ayahnya Do-kyung. Lalu Do-kyung berucap, lalu apa salahnya? Padahal selama ini ia sudah menuruti apapun perintah dari ayahnya. Dan sebelum Do-kyung kembali ke dalam sel penjara, Do-kyung berucap kepada ibunya jika sekarang adalah giliran ibunya. 이제 당신 차례야. Saat Kim Sera pulang, ia mampir ke sebuah toko barang antik dan membeli barang-barang untuk disumbangkan ke dinas sosial anak-anak. Tapi di sana, ia mendapatkan telepon yang membuatnya tiba-tiba pingsan. Sementara itu di kantor Dohee, Suk-hun datang ke kantor untuk memberitahukan jika hasil tes Do-kyung sudah keluar dan hasilnya begitu mengejutkan. Suk-hun juga meminta maaf kepada Guon jika ia telah salah paham kepadanya. Tapi Guon malah berucap selama ini Suk-hun tidak salah. Pikiran Suk-hun benar tentangnya. Suk-hun bingung apa maksud Guon. Tapi kemudian mereka mendapatkan kabar jika ternyata Noh Do-kyung ditemukan tewas karena bunuh diri. 노도경이 죽었어. Singkat cerita, Do-kyung pun dikremasi. Dan di sana Noh Suk-min bersikeras membuat wajahnya terlihat benar-benar bersedih. Kim Sera hanya bisa diam sambil terus memegangi tangannya yang kini lebam. Sudah dapat dipastikan korban Noh Suk-min selanjutnya adalah istrinya sendiri. Di sana Noh Suk-min berpura-pura meminta maaf kepada Dohee karena ia telah salah mendidik anak. Ia bahkan ingin Dohee merahasiakan hal ini dari perusahaan. Dohee yang sudah muak dengan sikap Noh Suk-min memilih untuk pergi dari sana. Ia yakin Noh Suk-min sedang berpura-pura. Rasanya tidak mungkin Do-kyung melakukan semua ini jika bukan komando dari Noh Suk-min sendiri. 노상민? 아무것도 몰랐다는 게. Keesokan harinya, acara teater di Yayasan Guon pun dimulai. Dohee tidak lupa membawakan bunga untuk sang artis Jin Gayong. Dan di sana, Gayong berucap ia akan pergi ke luar negeri begitu pertunjukan selesai dan ia tidak akan mengganggu Guon lagi. Alasan mengapa Jin Gayong menari tarian pedang ini adalah dulu karena ia pernah melihat Guon memandangi lukisan tarian di aula. Ia ingin sekali ditatap seperti itu oleh Guon, tatapan sedih namun hangat. Tapi ternyata tatapan itu Guon berikan untuk Dohee. Walau ia tidak bisa meraih tatapan itu, paling tidak ia bisa menarikan tarian untuk Guon.
Saat tarian itu dimulai, Gwon teringat kembali ke masa-masa saat ia masih hidup. Ia lalu menceritakan kepada Do-hee jika semasa hidupnya ia telah banyak membunuh orang-orang. Itu karena orang-orang itu telah menumbalkan wanita yang ia cintai. Dan itu semua karena dirinya. Jika saja ia tidak pernah mencintai wanita itu, maka dia tidak akan mati. Maka dari itu, sekarang ia takut Do-hee akan menderita karena dirinya. Do-hee lalu berkata, sebelum Gwon hadir ke dalam hidupnya sudah menderita. Dan bila mereka berdua ditakdirkan untuk menderita, maka ia bersedia menderita bersama Gwon. Gwon langsung teringat dengan ucapannya kepada Wol-sik. Wol-sim, jika ia akan memperjuangkan cinta mereka, ia harus membuktikan jika cinta mampu menyelamatkan manusia. Dan andaikan takdir mereka benar-benar bisa berakhir bahagia, kali ini Gwon akan berusaha untuk membuatnya berakhir indah. 반드시 해피엔딩으로 만들어 보이겠다. Dan masih ingat dengan pernyataan dari Nyonya Ju jika ia melihat seorang iblis saat ia memberikan pengakuan kepada bapak pendeta di gereja. Rupanya itu memang benar. Saat kecelakaan orang tua Do-hee, Gwon datang untuk menyelesaikan kontrak yang pernah orang tua Do-hee buat. Entah apa permintaan orang tua Do-hee pada saat itu kepada Gwon, yang jelas Nyonya Ju melihat semuanya sebelum akhirnya orang tua Do-hee pergi untuk selama-lamanya. Apakah ini artinya Gwon lah yang telah membuat orang tua Do-hee pergi untuk selama-lamanya? 내게 운명이라는 것이 있다면